Suhan sedang menunjuk pada seorang pria yang mengenakan kemeja abu-abu dengan pedangnya saat Hao-Ren bergegas masuk ke dalam kantornya. Pria itu mencabuk sebuah cahaya sinar emas pada Hao-Ren tanpa berpikir. Duang! Tiba-tiba, riak biru muncul di depan dada Hao-Ren. Pada saat itu, Hao-Ren merasakan rasa sakit yang tajam saat kalung yang diberikan Suhan tiba-tiba retak. Beraninya kamu. Suhan sangat marah. Pedang putih di tangannya berubah menjadi selintas cahaya putih dan menusuk ke arah dada pria itu. Namun, pria itu memanggil kembali cahaya emas itu dan melambaikan tangannya dengan santai untuk menghalangi pedang putih Suhan. Ting! Suara tajam itu membuat kepala Hao-Ren sakit. Hao-Ren mengedarkan gulungan konsentrasi jiwa untuk menenangkan pikirannya. Setelah dia melihat kembali ke senjata pria ini, dia menyadari itu adalah sebuah sekoci tenun emas. Dia melihat keluar jendela pada para siswa yang lewat, dan dia melihat mereka sedang mengobrol dan tertawa. Tidak seorang pun yang menyadari sebuah pertarungan yang berlangsung di kantor Suhan. Setelah luput mengenainya, Suhan menebaskan pedang itu dengan satu tangan dan mengarahkannya kembali kepada pinggang pria itu. Namun, pria yang menggunakan baju abu-abu menurunkan sekoci tenun emas itu dengan perlahan dan menahan pedang Suhan sekali lagi. Duang! Suhan menggunakan seluruh kekuatannya kali ini, dan suara dari pertempuran ini bahkan mengguncangkan susunan formasi kantor itu. Jika kau terus melanjutkannya, pria kecil ini mungkin tidak dapat bertahan, kata pria itu pada Suhan. Suhan tidak bersedia menyerah. Dia menebas kepala pria itu, tetapi dengan mudah ditangkis. Kemudian Suhan mundur beberapa langkah, dan pedang itu menghilang dari tangannya. Meskipun Hao-Ren berdiri di dekatnya, pria dengan pakaian abu-abu itu tidak memperhatikannya. Dia terus menatap Suhan dengan tersenyum. Hehe, Han, kamu masih yang paling menarik saat kamu marah. Suhan mengerutkan keningnya untuk menunjukkan pria itu sama sekali tidak disambut. Setelah hanya 2 tahun, kamu telah maju ke level kian tingkat menengah, setengah tingkat lebih tinggi dariku. Seberapa giatkah dirimu? Dia melanjutkan. Suhan berdiri dengan diam dekat jendela. Tapi itu tidak berguna untuk naik level di tingkat kultivasi tanpa meningkatkan teknikmu. Teknik pedangmu buruk seperti biasanya. Bagaimana kamu berharap mengalahkanku dengan itu? Kata pria ini sambil tersenyum pada Suhan. Enyah. Suhan tidak ramah sama sekali. Pria itu tertawa dan akhirnya berpaling ke Hao-Ren untuk menatapnya. Kamu bahkan memberikan kalung perlindungan tubuh padanya, dan dia bisa datang ke kantormu tanpa izin. Apakah dia muridmu? Pria itu berbalik ke Suhan dan bertanya. Suhan terus diam. Dia berbalik kepada Hao-Ren. Kelima elemen di tubuhnya kacau, dan dia tidak punya masa depan. Kamu benar-benar mendapat murid yang hebat, Han kecil. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Enyahlah, cahaya dingin melintas di mata Suhan. Tidak ada gunanya berkultivasi dengan keras jika kamu tidak bisa menjadi naga langit. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kerja kerasmu dapat membawa dirimu ke alam surgawi? Akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk menikmati hidupmu bersamaku selama beberapa ratus tahun, kata pria itu. Tanpa mengatakan apapun, pedang putih Suhan muncul di telapak tangannya lagi. Kali ini, dikelilingi oleh cahaya dingin dan energi dingin. Baiklah, aku akan pergi. Pria
Pria itu akhirnya sedikit terintimidasi dan mundur ke pintu. Bahkan Hauren bisa mengatakan bahwa Suhan sangat marah kali ini. Dia akan menggunakan teknik pamungkasnya jika pria ini bertahan lebih lama. Tepat saat pria ini berbalik dan bersiap untuk pergi, Hauren menyadari bola mata pria itu berwarna emas. Ruangan merah gelap menjadi normal tiba-tiba, dan sinar matahari menerobos masuk ke ruangan melalui jendela. Hauren bisa mendengar kicauan burung dan mencium aroma bunga lagi. Pedang itu menghilang dari tangan Suhan, dan dia melirik pada Hauren, duduk dan lakukan kultivasi. Hauren mengusap dadanya dan duduk di hadapan Suhan. Meskipun teknik yang aku olah berbeda dengan dirimu, konsep dasarnya tetap sama. Karena kau mengambil gulungan pedang cahaya pemecah bayangan, penting bagimu untuk memahami kelima elemen itu semua pada saat yang bersamaan. Inti sari nagamu adalah milik Zi, jadi memiliki lebih banyak elemen air. Oleh karena itu, kamu harus mengolah teknik elemen air. Suhan pelan-pelan menjadi tenang dan berkata pada Hauren. Dia sendiri mengolah elemen logam dan elemen air pada saat bersamaan dan dia adalah seorang kultivator level kian tingkat menengah. Informasinya sangat berguna bagi Hauren. Sedangkan Lulinlin dan Lulili, meski mereka sangat kuat, metode kultivasi mereka berbeda dengan Hauren dan Suhan. Mereka berada di level kun tingkat tinggi, namun itu hanya konversi ke level kultivasi dari suku naga. Sehingga, mereka hanya dapat menawarkan Hauren beberapa bantuan dan informasi, tetapi mereka tidak bisa memberikan terlalu banyak petunjuk mengenai kultivasi. 2 jam berlalu dengan cepat, dan dupa cendana telah terbakar habis. Hauren tidak ingin mengganggu kultivasi Suhan terlalu banyak karena sekarang sudah jam 6. Dia berdiri dan berkata, "Mari kita akhiri hari ini, Suhan." Dia mengangguk dan mengambil mutiara emas kecil dari gelangnya. Ini adalah Dharma mutiara emas dan merupakan harta yang berharga. Ini berfungsi sama dengan elemen air batu ember yang Zi berikan kepadamu. Namun, ini akan membantumu dengan mengumpulkan elemen logam. Dia melempar mutiara itu ke Hauren, dan dia buru-buru menangkapnya. Melihat keraguannya, Suhan berkata dingin, "Jangan khawatir, tidak ada trik pada mutiara ini." Hauren melepaskan kalungnya dan menambahkan mutiara pada kalung itu. Dia sekarang memiliki batu ember milik Zi dan mutiara emas Suhan. Jika dia bisa mengumpulkan liontin elemen kayu, tanah, dan api, kalung ini akan lengkap dengan semua 5 elemen. Aku menggunakan mutiara ini dengan kultivasiku sebelumnya, dan aku memberikannya kepadamu karena aku berharap itu dapat membantumu maju ke tingkatkan segera, lanjut Suhan. Hauren mengangguk. Meskipun Suhan selalu dingin, dia menunjukkan kesabaran yang luar biasa kepadanya. Juga, kalungmu telah diserang oleh si brengsek itu sekarang, dan beberapa susunan formasi di dalamnya rusak. Kalung itu paling banyak hanya bisa menerima 1 serangan lagi dari level yang sama. Aku tidak punya banyak waktu untuk memperbaiki kalung itu sekarang, jadi kau harus berhati-hati, kata Suhan. Hauren tadinya akan bertanya tentang pria itu, tapi dia menghentikan dirinya sendiri setelah mempertimbangkannya. Dia berbalik dan meninggalkan kantor. Prioritasnya saat ini adalah mencapai level kan sesegera mungkin, jadi dia tidak mau ikut campur dalam hal lainnya. Ketika dia berjalan keluar, Hauren merasakan berat dari mutiara emas yang ada di kalung.
Mutiara itu masih hangat karena Suhan baru saja memakainya. Hao-Ren baru sadar mutiara ini baru saja dengan intim menyentuh kulit Suhan, dan suhu tubuh Hao-Ren menjadi meningkat sedikit. Suhan adalah seorang wanita cantik yang membuat seseorang bergairah hanya dengan memikirkannya. Jika Yoliren dan yang lain mengetahui Hao-Ren menerima liontin dari Suhan, yang sebelumnya dia kenakan, mereka akan mati cemburu. Saat Hao-Ren berjalan menuju bangunan asrama di selatan, dia melewati perpustakaan dan melihat perpustakaan itu masih buka. Papan reklame untuk pameran seni pribadi Qin Xiaoyang masih di pintu. Hao-Ren berpikir sejenak dan kemudian masuk ke dalam. Pameran seni pribadi Qin Xiaoyang ini diadakan di lobi di lantai pertama. Pertunjukan akan diadakan hari Rabu, 2 hari dari sekarang. Namun, di mana-mana kecuali di lift menuju lantai kedua ditutupi oleh papan tulis tinggi. Kelihatannya meskipun lukisannya belum digantung, seluruh tempat itu sudah dihias. Hao-Ren melihat area itu dan baru saja akan pergi saat Qin Xiaoyang yang mengenakan kemeja abu-abu bergaris diam-diam mengendap-endap di belakang Hao-Ren. Hao-Ren tiba-tiba merasa tekanan yang sangat kuat di dadanya. Dia merasa sesuatu yang salah dan segera berbalik. Itu pria yang tadi berada di kantor Suhan. Ia berdiri di belakangnya, tersenyum mengejek. Pria ini mengangkat jarinya dan menjentikannya pada Hao-Ren. Bung! Hao-Ren merasa seperti sebuah palu raksasa meremukannya, dan itu memaksa Hao-Ren untuk melompat keluar dari perpustakaan. Untunglah, ada beberapa anak tangga di pintu. Hao-Ren menginjaknya saat dia bergulat untuk bisa berdiri. Krek! Kalung yang Suhan berikan untuknya tiba-tiba patah, dan batu ambar dari Zi dan mutiara emas dari Suhan jatuh ke lantai. Sang seniman jenius yang populer di media ini hanya menjentikkan jarinya dengan santai seolah-olah dia menjentikkan setitik debu dari kemejanya. Dia mengenakan celana panjang berwarna terang, kemeja abu-abu, dan sepatu hitam. Dia terlihat berusia 20-an akhir, dan wajah tampannya tanpa celah. Wataknya juga menunjukkan betapa terhormatnya dia. Jangan mendekati Suhan lagi di masa depan, dia berkata dengan santai saat Hao-Ren yang akhirnya berdiri tegak. Dia menatap Hao-Ren dengan merendahkan. Jika sikap Huang Sujie adalah karena cemburu, yang dilakukan Qin Xiaoyang sepenuhnya karena dengki. Shoot! Shoot! Kemudian datang 2 sinar hijau. Lu Linlin dan Lu Lili muncul di sebelah Qin Xiaoyang. Karena perpustakaan sebentar lagi tutup, tidak ada mahasiswa di dekat situ. Kedua kakak beradik itu menyerang Qin Xiaoyang tanpa mengatakan apa-apa. Mereka berdua menyerang wajah tampan Qin Xiaoyang. Dia menaikkan tangannya untuk menahan serangan mereka, tetapi Lu Linlin dan Lu Lili merubah arah tangan mereka. Plak! Plak! Qin Xiaoyang mendapatkan 2 tamparan keras di wajahnya. Dia melangkah mundur untuk bertahan saat keduanya melangkah ke depan. Plak! Plak! Tangan mereka kembali ke posisi awal mereka dan memberi Qin Xiaoyang 2 tamparan lagi. Qin Xiaoyang berusaha menahan serangan itu dengan menaikkan tangannya ke atas dan menurunkan kepalanya. Namun, Lu Linlin dan Lu Lili merubah gerakan mereka dan menembus pertahanan Qin Xiaoyang. Plak! Plak! 2 tamparan keras lagi. Hentikan! Hao-Ren berteriak. Shoot! Shoot! Lu Linlin dan Lu Lili berubah menjadi 2 sinar cahaya hijau dan muncul di sisi Hao-Ren.
Qin Xiaoyang melihat dengan panik. Ada 6 cap tangan yang dengan jelas tampak di wajah tampannya. Jika bukan karena panggilan Hao-Ren, Lu Linlin dan Lu Lili akan terus menamparnya sampai muka Qin Xiaoyang bengkak. Ini yang akan terjadi jika kau mengganggu Gongzi lagi, kata Lu Linlin dengan marah pada Qin Xiaoyang dengan matanya terbelalak lebar. Apa Anda baik-baik saja, Gongzi? Aku dan kakak merasakan Anda sedang diserang, jadi kami datang ke sini dengan segera, tanya Lu Lili dengan lembut, penuh kekhawatiran. Qin Xiaoyang merasakan sakit luar biasa yang membakar di pipinya, dan dia merasa terkejut dan marah. Dia terkejut pada bagaimana kedua gadis ini menembus perisai tak kasat matanya dengan mudah dan marah karena ditampar 6 kali berturut-turut. Tidak ada yang pernah memukul wajahnya sebelumnya. Jika bukan karena Hao-Ren, dia mungkin ditampar lebih banyak. Plak, 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 plak. Suara keenam tamparan itu masih tergiang di kepalanya. Setelah memastikan si kembar dari latar belakang yang tidak diketahui tidak akan menyerangnya lagi, Qin Xiaoyang menaikkan tangannya dan menunjuk pada Hao-Ren. Menyerang seorang inspektur. Aku akan mencatatnya di catatanku. Hao-Ren membungkuk untuk mengambil kalung yang putus dan pernak-pernik yang berharga. Kemudian, dia pergi tanpa sepatah kata pun. Dia juga sudah menuliskan kejadian ini di catatannya juga. Karena dia belum mencapai level Kan, Hao-Ren tidak bisa menggunakan level pertama teknik gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Sehingga, dia harus menunggu lain waktu untuk berurusan dengan inspektur ini yang paling sedikit berada di level Kun. Keenam tamparan ini bisa menjadi hukuman sementara saat ini. Lagi pula, bantuan Lu Linlin dan Lu Lili tidak bisa dihitung sebagai perbuatannya. Qin Xiaoyang yang berada di tangga tiba-tiba teringat sesuatu saat dia melihat saudari kembar itu pergi bersama Hao-Ren. Bisakah dia Hao-Ren yang setengah manusia setengah naga? Menurutku mereka tidak bisa melindungimu setiap hari. Hanya dalam sedetik, gelombang kekuatan yang sangat kuat mengalir dari atas. Kemudian, Qin Xiaoyang mendengar raungan, berani-beraninya kamu menggertak anggota lautan timur kami. Boom! Sebuah potongan es mendarat tepat di depannya. Es itu menyerempet hidungnya dan merobek sebuah potongan besar di kemeja abu-abunya pada saat yang sama. Qin Xiaoyang yang seorang master level Kun tingkat menegah melihat ke langit dengan panik. Lautan Timur Zhao Kuo. Hahaha. Aku akhirnya keluar dari kultivasi pengasingan. Persetan dengan penderitaan surgawi. Ulang tahun Zi adalah hal yang paling penting sekarang. Suara keras Zhao Kuo datang melalui langit. Hao-Ren sudah berada di gerbang sekolah, jadi dia tidak menyadari bahwa kemunculan Zhao Kuo membuat Qin Xiaoyang takut setengah mati. Hao-Ren berkata kepada kedua saudari itu, kalian bisa kembali sekarang. Aku masih harus ke rumah Zi. Gongzi, berhati-hatilah dalam perjalanan ke sana. Saudara kembar itu enggan mengucapkan selamat tinggal. Hao-Ren hanya tersenyum pada mereka. Lu Lili tiba-tiba meraih pergelangan tangannya ketika dia naik bus. Gongzi, kalung itu sudah diperbaiki, tapi itu bukan lagi harta dharma karena tidak memiliki susunan formasi lagi. Terima kasih banyak. Hao-Ren mengambil kalung itu ketika dia tiba-tiba menyadari betapa berhati-hati dan penuh perhatiannya Lu Lili. Kakak beradik Lu menyaksikan Hao-Ren saat dia naik ke bus.
Setelah itu, mereka saling menatap dan kembali ke sekolah sambil bergandengan tangan. Mereka akan mencari Luking dan pulang bersama. Bus membawa Hao-Ren ke rumah Zhao Yanzi, dan Zhao Yanzi lah yang membukakan pintu dalam balutan seragam sekolah birunya. Dia pasti baru saja pulang karena dia belum ganti baju. Hao-Ren bingung karena rumah itu begitu sunyi. "Kemana orang tuamu?" "Ayahku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan ibuku bekerja lembur di kantornya." Zhao Yanzi pergi ke dapur dan keluar dengan satu mangkuk mie instan di tangannya. "Hanya itu makan malammu?" tanya Hao-Ren. "Bukan urusanmu." Zhao Yanzi tidak menyadari Hao-Ren mengkhawatirkannya dan melanjutkan, "Hanya ini yang tersisa." Zhao Yanzi salah mengerti maksud Hao-Ren ketika dia masih menatapnya. Dia melempar satu pasang sumpit lainnya kepada Hao-Ren dan berkata dengan kesal, "Baik, baik. Kau bisa memakannya sebagian. Lagi pula terlalu banyak bagiku." Hao-Ren khawatir mie instan itu tidak baik untuk Zhao Yanzi karena dia dalam usia pertumbuhan dan perkembangan. Namun, sepasang sumpit yang dia lempar membuatnya menginginkan mie. Zhao Yanzi terlalu malas untuk mengambil mangkuk lain untuk membagi mie itu. Oleh karena itu, mereka berdua makan dari mangkuk yang sama dengan kepala mereka saling berdekatan. Mereka bersenang-senang memperebutkan mie dengan dua pasang sumpit dalam satu mangkuk itu. Karena Hao-Ren kelaparan dan mie instan tampaknya sangat lezat saat ini, dia tidak benar-benar dalam posisi untuk mengkritik Zhao Yanzi karena memakan sesuatu yang tidak sehat seperti ini. Plus, untai terakhir mie digigit setengah oleh mereka. Mereka memperebutkan mie seperti anak kecil, dan untaian mie terakhir adalah hal terakhir yang harus diperjuangkan. Masing-masing dari mereka meletakkan satu ujung di mulut mereka, dan hidung mereka hampir tersentuh. Mereka berdua merasa malu ketika mereka menyadari itu, jadi mereka batuk sedikit untuk menutupi semburat merah di wajah mereka. "Baiklah. Sekarang, cuci piringnya." Zhao Yanzi melemparkan sumpitnya ke dalam mangkuk dan berteriak pada Hao-Ren. Hao-Ren melihat wajah Zhao Yanzi memerah dan tahu detak jantungnya mungkin sangat cepat. Dia cepat-cepat pergi ke dapur, menuang sup mie dari mangkuk, dan mencucinya bersama dengan sumpit mereka. Ketika dia keluar dari dapur, Zhao Yanzi sudah mengganti bajunya menjadi kaos putih, rompi bermotif bunga, dan sabuk hitam. "Ayo, aku, sang kakak perempuan, akan membawamu ke distrik seni," dia berkata pada Hao-Ren saat dia pura-pura menjadi canggih dan dewasa.